Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan kalau kita boleh bertemu kembali di hari Senin, di hari yang kita akan mengawalinya dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur. Kita akan membacakannya bersama-sama dari Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Hari ini kita akan belajar dari Daud, bahkan kita akan belajar dari Mazmur dengan tema perikopnya kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Kita akan membacakannya bersama-sama. 3, 2 ya. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah ya Allah. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Amin. Untuk pembacaan kita hari ini, kita hari ini akan merenungkan satu tema. Dari sini kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Di sini Daud mengatakan bahwa Tuhan itu adalah pemilik segalanya. Ya, kita boleh melihat bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Semuanya, isinya ini adalah kepunyaan Tuhan. Nah, acap kali kita berpikir bahwa kita memiliki banyak hal dalam hidup kita ini. Kita memiliki hidup kita itu sendiri, harta benda, pekerjaan kita, dan keluarga. Namun benarkah semua itu milik kita? Nah, siapakah pemilik yang sesungguhnya atas semua itu? Nah, kita tahu bahwa diawali dalam kitab Mazmur ini menyatakan tentang kepemilikan atas bumi. Nah, kita lihat dalam pernyataan sekaligus pengakuan Daud, ya, diungkapkan bahwa pemiliknya adalah Tuhan sendiri. Kita tahu bahwa pemilik hidup kita adalah Tuhan. Hari ini kita mau disadarkan kembali bahwa kita di sini hanya sebagai penumpang saja. Kita hanya diberi tanggung jawab saja. Seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ditetapkan Tuhan untuk tinggal di Taman Eden. Dititipkan segalanya, diberi hak, tetapi disalahgunakan oleh Adam dan Hawa sehingga mereka diusir dari Taman Eden. Begitu juga kita saat ini. Kita saat ini dipercayakan oleh Tuhan untuk dapat mengelola apa yang Tuhan berikan. Kita harus menyadari kita di sini hanya pelayannya saja. Kita hanya penata layangnya. Ya, artinya kita dipercayakan untuk mengelola segalanya. Bukan berarti kita harus menyombongkan apa yang kita punya. Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa keluarga yang kita punya, benda yang kita punya, baik itu mobil, rumah, pekerjaan, pelayanan yang Tuhan kasih, semuanya itu hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk diakui oleh orang lain, bukan diakui oleh pejabat-pejabat, bukan diakui oleh orang-orang di sekeliling kita. Aku udah punya ini loh, kamu punya apa? Aku udah punya segalanya, kamu punya apa di dunia ini? Padahal kita diingatkan kembali bahwa kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita punya. Karena Daud saja mengakui bahwa segala kepemilikan hidupnya saja itu milik Tuhan. Ya. Lalu bagaimana jika semuanya ini adalah milik Tuhan? Apa yang harus kita kerjakan di dunia ini? Jika pemilik bumi beserta segala isinya adalah Tuhan, maka implikasinya apa bagi kita? Nah, yang pertama kita harus melihat bahwa kita bukanlah pemilik apa yang ada pada kita saat ini. Yang saya ingatkan kepada kita lagi bahwa uang, rumah,
bahkan motor, bahkan anak, suami, istri, ayah, ibu. Makanya ada yang saat ada yang pulang lebih duluan ke rumah Bapak, kita akan bersedih. Itu mengingatkan kita bahwa hidup kita ini adalah hanya sementara, pemiliknya itu adalah Tuhan. Dia memberi, dia juga yang mengambil, dia juga yang menciptakan segala isinya, dia juga yang akan memberkati. Begitu juga dalam kehidupan kita. Nah, sebaliknya, sejatinya kita hanya pengelola. Yang saya bilang tadi, kita hanya pengelola, kita hanya penata layannya yang dipercayakan Tuhan. Ya, kita bersyukur kita masih diberi kepercayaan sama Tuhan. Hingga saat ini kita boleh bekerja, kita boleh memiliki nafas kehidupan, kita boleh memiliki keluarga, kita boleh memiliki makan minum, kita boleh bersyukur. Karena Tuhan masih mempercayakan semuanya pada kita untuk dapat menikmati berkat-Nya, bahkan untuk mengelola dari apa yang Tuhan kasih kepada kita. Nah, yang kedua, bagaimana kita harus meresponi implikasi bagi kehidupan kita. Ya, kalau kita tahu bahwa Tuhan adalah pemilik hidup kita, adalah relasi kita dekat dengan Tuhan. Nah, relasi kita dekat dengan Tuhan. Tuhan saja mencipta hari penciptaan itu ada 6 hari. Nah, hari yang ke-7 Tuhan mengatakan itulah hari pergantian, hari kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi tidak ada salahnya, walaupun kita udah ngantuk, walaupun kita udah malas, kadang-kadang 1 jam sebelum ibadah itulah godaan kita yang paling berat. Mengapa saya katakan begitu? Saya mengalaminya. Waktu saya pulang ke rumah kemarin, saya berusaha sekali mengajak adik saya ibadah. Ya, dia datang ibadah, tetapi dia udah siap-siap ibadah, tiba-tiba dalam keluarga kami itu tiba-tiba ini kesaksian sendiri ya. Adik saya itu tiba-tiba suasana hatinya berubah karena satu hal, kita ketika kita mau datang beribadah. Ada lagi hambatannya, misalnya hujan, tiba-tiba nggak bisa datang beribadah. Ada lagi hambatannya, tiba-tiba sakit perut, nggak bisa lagi datang beribadah. Terkecuali benar-benar sakit, tidak bisa bangun, baru kita tidak bisa beribadah. Itu adalah bentuk gimana kita meresponi implikasi dalam hidup kita ini, bahwa Tuhan itu sang pemilik hidup kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Ketika kita menyadari bahwa hal itu, bahwa Tuhan adalah pemilik hidup kita, untuk membangun relasi dengan kita, untuk dapat berelasi kepadanya, Daud berkata bahwa kita juga harus memiliki karakter yang saleh. Karakter yang saleh yaitu melakukan apa yang baik, menjunjung apa yang murni. Artinya dalam hidup kita harus memuduskan diri kita pelan-pelan, tidak semuanya harus serta-merta langsung instan kayak kita masak mie instan. Tidak mudah kita memurnikan hati dan pikiran kita. Tidak mudah kita untuk meluruskan hati kita untuk tetap berjalan bersama Tuhan. Tidak mudah kita untuk tidak tergoda kepada dosa. Nah, karena itu kita harus benar-benar mendekatkan diri kepada Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan, menolak segala kenikmatan dosa itu yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Seolah-olah kita ini di dunia hanya ikut arus Tuhan, ikut arus dunia, bukan mengikuti langkah Tuhan. Di tempat ini kita sama-sama tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang memimpin kita, karena yang kita kerjakan adalah untuk Tuhan. Yang kita berikan di tempat ini adalah untuk Tuhan. Walaupun kita tahu kita di dunia ini hanya sebagai pengelola, kita hanya diberi tanggung jawab untuk penata layannya Tuhan. Jadi kita harus bersyukur untuk itu. Nah, karena itu mari kita bersama-sama untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Ia berkenan mempercayakan kepunyaannya kepada kita. Kita bersyukur. Ya, saya bilang tadi kita harus bersyukur apa yang kita punya saat ini. Karena kita tahu bahwa hidup kita sementara, bahwa Tuhan bilang hidup ini adalah kesempatan bagi kita untuk memuliakan nama Tuhan, melayani Tuhan. Waktu kita hanya untuk Tuhan. Jadi mulai hari ini kita mau menetapkan dalam hati kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Terlebih kita bersyukur, kita mau mengerjakan apa yang kita kerjakan itu dengan tulus. Kita menyadari bahwa semuanya untuk Tuhan. Jangan terlalu terbeban berat. Memang apa yang kita kerjakan itu tugas dan tanggung jawabnya sangat berat. Tapi Tuhan tahu, Tuhan mengasih tugas dan tanggung jawab itu tidak akan melewati batas kemampuan kita. Tuhan tahu kita mampu mengerjakannya. Bahkan ketika Tuhan menguji kita dalam pekerjaan
pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, itu suatu hal yang mau memurnikan iman kita di hadapannya. Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan atau kita mengandalkan kekuatan kita? Ketika kita sudah mendapatkan berkatnya, apakah kita akan sombong dengan itu? Apakah kita akan melupakan Tuhan? Bagaimana kita tetap mengingat bahwa Tuhan itu pemilik segalanya. Hari ini itu yang kita renungkan, bahwa kita mengingat bahwa waktu kita semuanya adalah milik Tuhan. Tidak dapat yang ada dalam diri kita ini kita sombongkan, kita agung-agungkan. Aku sudah punya mobil baru, sudah punya segalanya, sudah punya apapun itu. Tidak. Jangan menganggap semuanya itu adalah suatu untuk kita banggakan di dunia ini. Tetapi yang kita banggakan adalah kita memuliakan Tuhan atau tidak di dunia ini. Biarlah firman Tuhan ini dapat memberkati kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan.